Hai teman-teman calon pebisnis vending, apa kabar? Gimana nih persiapan bisnis vendingnya? Udah sampai mana? Nah, hari ini saya datang ke GBK khusus untuk ngajarin teman-teman gimana sih caranya mengukur traffic density, waiting time, dan memperhatikan kompetitor di lokasi yang diinginkan untuk bisnis vending machine kalian. Nah, kalau kalian masih ingat, di episode sebelum-sebelumnya itu ada pembahasan tentang bisnis kalkulator, di mana di sana disebutkan tentang traffic, density, waiting time, dan kompetitor. Nah, hari ini saya akan ajak teman-teman untuk praktek langsung di Gelora Bung Karno, dan nanti kita juga akan bandingkan hasilnya dengan satu lokasi, yaitu MRT Senayan Mastercard, untuk tahu gimana sih traffic, density, waiting time, dan kompetitor di GBK, dan traffic density waiting time di Senayan Mastercard. Nanti kita bisa lihat perbandingannya, kita hitung dan kita ukur kira-kira lokasi mana yang lebih tepat untuk bisnis vending machine. Nah, ini di belakang saya udah kelihatan ya, Gelora Bung Karno. Kita mau jalan ke sana, masuk, dan kita cari yang kira-kira menarik untuk ditempatkan vending machine. Yuk, kita. Oke, tadi kita udah jalan dari depan sana, terus kita susuri nih, kita menyusuri jalan ini, terus kita masuk ke area ring road di Gelora Bung Karno, ini yang namanya ring road. Biasanya saya kalau lari malam habis ngantor di sini, jadi ada spot-spot yang memang biasanya ramai. Salah satunya nih loker berbayar yang biasanya dipakai sama runners atau orang-orang yang berolahraga di area ring road GBK ini. Kalau mereka nggak bawa kendaraan kan berarti mereka harus menitipkan barangnya. Nah, di loker inilah biasanya orang-orang sebelum dan setelah lari biasanya ramai di sini. Nah, ini sebenarnya spot yang cukup bagus ya karena traffic biasanya berkumpul di sini. Dan kalau saya lihat tadi di sebelah sana juga secara kelistrikan ada sumber listrik yang bisa dipakai untuk vending machine. Tapi catatannya di sebelah area loker ini nggak jauh di situ ada kompetitor, ada minimarket. Tapi minimarket ini sebenarnya selalu ramai kalau di jam-jam GBK penuh itu. Biasanya ini selalu antri karena saya pun selalu antri setiap belanja di sini. Jadi kalaupun ada kompetitor, keberadaan vending machine misalnya di sini itu masih akan tetap bermanfaat untuk para pengguna area ring road GBK ini dan terutama orang-orang yang nitip barangnya di loker ini. Nah, ini mungkin bisa ya jadi salah satu spot. Hanya saja kalau di jam-jam seperti ini, di mana ring roadnya ini belum ramai ya, mungkin runner-runner juga belum pada datang, orang-orang yang olahraga masih pada di kantor, masih di jalan, masih belum ramai lah area sini. Ini memang spot yang nggak terlalu terekspos atau nggak terlalu banyak disamperin sama orang-orang gitu. Kita ngomongin density BK ini memang cukup renggang ya, jadi tersebar di mana-mana nih trafficnya. Yang lari ya lari, mungkin yang nongkrong ya ada di kafe-kafe di sebelah sana. Kalau mereka nggak ada keperluan gitu. Waiting time pun nggak banyak di sini. Jadi titik ini mungkin potensial, tapi bukan titik yang terbaik ya untuk menempatkan vending machine di sini. Karena aspek-aspek yang tadi mungkin udah saya jelasin. Tapi kita buat tahu itu, coba kita ukur aja yuk pakai stopwatch. Dalam waktu 10 menit ada berapa orang yang akan mampir ke ini. Dan nanti kita hitung sama-sama di bisnis kalkulator. Oke? Nah, sebagai catatan ya mungkin buat teman-teman, ini saya ada di sini di hari Kamis jam 4:09. Kita hitung dalam waktu 10 menit ada berapa orang yang di area yang targetkan untuk jadi titik penempatan vending machine tadi ya. Oke, saya mulai. Kita tunggu 10 menit. Dalam waktu 1 menit 43 detik, 1 menitan lah ya, 1 menit 40 detikan itu udah ada 7. Tambah lagi 8, 9, 10. Tadi ya ada 3 orang yang lewat. 11. Kita lanjutin terus. Tadi saya udah tunggu 10 menit di area sini ya, sambil duduk karena kita harus perhatiin orang-orang yang lewat di area sini dan mungkin ke area sana. Saya dapat dalam waktu 10 menit ada 39 orang yang ada atau menghampiri di area sini. Nah, selanjutnya kita akan hitung
berapa traffic, ini estimasi ya, estimasi traffic dalam satu hari di waktu-waktu prime time atau waktu optimal dari jam operasional di lokasi ini, yaitu Gelora Bung Karno. Katakanlah waktu optimalnya itu adalah di pagi jam 6 sampai 10 pagi ketika orang-orang berolahraga pagi, itu sekitar 4 jam ya, berarti 6 sampai 10 4 jam. Dan ketika orang olahraga di sore hari yaitu jam 3 sore sampai jam 9 malam, yaitu 6 jam. Berarti totalnya adalah 10 jam. Nah, 10 jam ini kita convert atau kita ganti ke dalam menit. Karena tadi kan kita hitungannya pakai menit ya, 10 menit. Jadi ada 600 menit, 10 jam itu 600 menit. Nah, selanjutnya kita hitung. Cara menghitungnya itu adalah tadi jumlah orang yang menghampiri area ini, 39 orang, dibagi 10 menit, dan dikalikan total menit dari waktu operasional yang optimal tadi, yaitu 600 menit ya. Tadi saya udah hitung, hasilnya itu sekitar 2.300 ya, sekitar 2.340 gitu. Jadi estimasi traffic harian yang ada di lokasi ini dan spesifiknya di titik ini adalah 2.340. Nah, itu dari sisi traffic. Dari sisi density tadi kita udah bahas juga kalau di area Gelora Bung Karno ini density-nya renggang, jadi nggak terpusat ya, traffic-nya itu ada di berbagai area, nggak terpusat di titik ini aja. Itu perlu dipertimbangkan. Dari sisi waiting time mungkin tidak terlalu banyak karena orang-orang menghampiri titik ini hanya ketika akan mulai olahraga dan selesai olahraga, setelah itu mungkin mereka pulang gitu. Jadi nggak banyak waktu tunggu nih di sini. Dan untuk kompetitor, jadi kompetitornya ini memang bersebelahan dengan area yang kita targetkan untuk lokasi penempatan vending machine ya, di sebelah sana, di dekat locker. Nah, ini kalau misalnya kalian pengen dapat hasil yang lebih akurat untuk keseluruhan simulasi bisnis vending, kalian bisa hitung di bisnis kalkulator yang nanti linknya saya akan tambahkan di bagian deskripsi video. Nah, selanjutnya kita akan coba bandingkan dengan traffic, density, waiting time, dan kompetitor di MRT atau di stasiun MRT Senayan Mastercard. Nah, jadi abis ini nih saya akan langsung jalan kaki ke stasiun MRT Senayan Mastercard dan kita coba hitung sama persis sama yang ada di sini. Jadi kita lihat dulu nanti di sana kira-kira pusat trafiknya itu ada di mana. Kita akan hitung selama 10 menit di sana dan kita kalkulasi lagi. Jadi kita ukur juga. Jadi antara Gelora Bung Karno dengan traffic, density, waiting time, dan kompetitor yang tadi kita udah dapetin datanya versus stasiun MRT Senayan Mastercard, gimana nih nanti hasilnya? Jadi kita lihat aja yuk di lokasi selanjutnya. Let's go! Setelah tadi jalan dari Gelora Bung Karno ya, dari sana, sekarang saya udah sampai di depan stasiun MRT Senayan Mastercard. Nah, prosesnya sama kayak tadi, kita akan masuk ke dalam dan kita akan coba scanning, kita lihat di dalam sana, kira-kira spot mana yang bagus untuk titik penempatan vending machine. Pastinya dengan memperhatikan juga traffic, density, waiting time, dan kompetitor. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke dalam dan kita lihat kira-kira ada spot apa nih di sana. Let's go! Nah, setelah saya masuk ke area stasiun MRT Senayan Mastercard ini, dia udah sempet lihat juga ke sana, tapi kayaknya yang sayap sebelah sana ke area tangganya tuh agak sepi. Jadi ini kita ada di akses yang dari depan Ratu Plaza. Kalau di sini saya perhatiin lebih banyak orang yang lalu lalang, dan kalau tadi di GBK itu mungkin arahnya sama ya, sama semua satu, karena itu kan trek lari yang bentuknya lingkaran ya. Kalau di sini tuh trafficnya dari berbagai macam arah, jadi secara volume lebih tinggi dan secara density juga lebih rapat ya, lebih terpusat gitu. Nah, sekarang sama kayak tadi, kita coba untuk ukur selama 10 menit kira-kira ada berapa jumlah orang yang melewati area ini, dan nanti akan kita hitung juga sesuai waktu operasional di area stasiun MRT Senayan Mastercard ini. Kalau gitu langsung aja kita mulai. 3 ya, di 10 detik. Kita akan lanjutin terus. Kita tunggu 10 menit lagi, nanti saya balik lagi. Rame sih di sini, ternyata rame banget.
Nah, saya udah berdiri 10 menit di sini dan udah hitung trafficnya. Dalam waktu 10 menit ada 215 orang yang lalu lalang di sini. Sekarang kita hitung sama-sama. Tadi dalam 10 menit itu 215 orang, terus kita kalikan dengan waktu operasional stasiun MRT Senayan Mastercard dalam menit juga. Jadi katakanlah misalnya prime time di sini adalah jam 6 sampai jam 9 pagi, itu waktu berangkat kerja ya. Dan di sore di jam pulang kerja jam 5 sampai jam 9. Jadi 7 jam ya. Nah, 7 jam ini kita convert ke dalam menit, 7 dikali 60 menit jadi 420. Selanjutnya, jumlah traffic tadi kita bagi 10 menit, jadi 215 dibagi 10 menit. Setelah itu dikalikan dengan waktu operasional dalam menit, tadi 420 menit ya. Nah, hasilnya itu tadi udah saya hitung, hasilnya sekitar 9.030 orang yang melalui titik ini dalam satu hari di jam-jam sibuk ya, atau di prime time. Nah, jadi udah bisa bandingin ya bedanya tadi sama GBK. Kan kelihatan nih kalau misalnya di sini karena ini memang akses keluar masuk dari stasiun MRT Senayan Mastercard. Jadi mau nggak mau orang memang harus lewat sini gitu. Makanya trafficnya terpusat, density-nya bagus, dan density-nya terpusat juga di sini. Sementara kalau tadi di Gelora Bung Karno itu nggak semua orang harus ke titik itu, cuma orang-orang yang pengen sewa loker aja, atau mungkin orang-orang yang ada kebutuhan untuk ke toilet ya, karena tadi jadi satu sama toilet juga. Jadi di situ udah ada bedanya, tapi memang di sini waiting time nggak ada ya. Di sini ya nggak ada waiting time, malah justru orang cenderung buru-buru. Nah, kesimpulannya untuk lokasi stasiun MRT Senayan Mastercard ini dari sisi traffic sangat bagus, dari sisi density sangat bagus, dari sisi waiting time memang tidak begitu bagus, tapi tercover dengan jumlah traffic yang tadi. Dari sisi kompetitor, kalau specifically di titik ini nggak ada kompetitor ya. Kompetitor adanya di sebelah sana, ada satu minimarket dan ada satu brand lain ya, vending operator udah ada di sana. Tapi kalau di titik ini, kalau misalnya kalian mau pilih di sini, ini masih oke banget untuk jadi lokasi penempatan vending machine. Dan mungkin kalau lihat ke situ juga sumber listriknya ada. Paling yang butuh dicek lagi secara teknis itu internet. Itu nanti bisa melalui pengecekan ulang ya kalau dari sisi teknis dengan panduan tutorial yang kemarin juga udah kita bikin bareng Pak Joko. Oke, sekian jalan-jalan kita hari ini. Nggak jalan-jalan sih ya, belajar. Tadi kita udah ke Gelora Bung Karno ya sama-sama untuk melihat traffic density, waiting time, dan kompetitor di sana. Selanjutnya kita juga udah cek di stasiun MRT Senayan Mastercard, dan juga perhatiin juga atau kita cek juga traffic density, waiting time, dan kompetitor di stasiun MRT Senayan Mastercard. Jadi bisa dilihat sendiri ya hasilnya, tadi juga kita udah hitung sama-sama. Kalau memang ternyata di lokasi dan titik penempatan yang traffic dan density-nya itu bagus, maka di titik lokasi yang trafficnya tinggi dan density-nya itu padat atau terpusat, itu kita bisa lebih banyak dapat exposure untuk vending machine-nya. Contohnya di akses masuk dan keluar ke stasiun MRT Senayan Mastercard di tempat saya berdiri tadi ya. Sementara di Gelora Bung Karno, walaupun areanya luas dan bisa menampung banyak orang, tapi traffic di sana meskipun tinggi itu tidak terpusat, jadi density-nya renggang. Jadi kemungkinan untuk vending machine kita terekspos dengan traffic di sana itu lebih kecil. Nah, tapi jangan lupa selain itu ada satu faktor lagi yang juga mungkin menentukan kesuksesan bisnis vending machine kalian, yaitu pemilihan produk dan kecocokannya dengan lokasi yang dipilih. Jadi jangan lupa setelah menghitung, pastiin juga kalian pilih produk yang sesuai untuk kebutuhan di lokasi. Nah, sekarang kalau kalian punya lokasi yang kalian inginkan untuk penempatan bisnis vending machine-nya nanti, kalian bisa coba ukur dan hitung sendiri ya pakai cara kayak kita tadi di dua lokasi yang udah kita datengin. Dan jangan lupa juga untuk dipakai bisnis kalkulatornya, nanti akan saya kasih di kolom deskripsi. Nah, kalau kalian butuh nih tips-tips untuk memulai bisnis vending machine yang pastinya bisa ngebantu banget, jangan lupa subscribe channel ini dan ikutin terus video Smart Sense menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan komen ide menarik kalian di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye.